dia memiliki kewenangan yang luar biasa, itu selalu ada klausul dia dilakukan evaluasi secara berkala. Nah, ini yang mestinya harus dilakukan, yaitu dalam bentuk assessment terhadap lembaga itu. Dalam hal ini adalah KPK. Hasil assessment inilah yang kemudian harusnya dijadikan dasar untuk melakukan perubahan-perubahan, termasuk salah satunya adalah perubahan kalau memang itu diperlukan, itu revisi undang-undang KPK. Saya sendiri melihat ya, ada beberapa klausul di dalam revisi itu yang memang itu bisa dilakukan, seperti SP3. SP3 barangkali adalah satu way out, karena tidak ada penyidik yang sempurna, pasti mereka juga ada kelemahannya. Tapi pada satu sisi ruang untuk SP3 juga jangan dibuka terlalu lebar, karena kita ingat ketika dulu kita menyusun undang-undang KPK, itu ruang SP3 itu memang diperketat supaya tidak ada pelanggaran oleh penyidik. Karena kalau itu dibuka terlalu lebar, penyidik dalam meletakkan tersangka itu menjadi tidak prudent. Tapi harus kita ambil juga, seprudent-prudentnya penyidik pasti juga bisa salah. Maka harus kita buka ruang SP3 tadi, tapi dengan batasan-batasan yang sangat ketat. Salah satunya apa? Salah satunya adalah putusan pengadilan, supaya SP3 tidak semena-mena diberikan oleh penyidik. Itu salah satu. Berarti itu akan membuka ruang bergening politik main-main terhadap SP3 yang dikhawatirkan itu adanya agenda politik. Betul. Kalau SP3 dibuka ruangnya terlalu lebar, maka penyidik itu kemungkinan melakukan abuse of power itu sangat gede, sangat besar. Salah satunya apa? Dia bisa mentransaksikan SP3 tadi. Sudah kan ada wewenang SP3 itu yang diperdagangkan. Ini yang kita hindari. Undang-undang KPK itu kan salah satunya karena sistem penegakan yang konvensional selama ini itu masih kurang berjalan dengan baik. Salah satunya tadi itu dalam penegakan hukumnya, masalah SP3 dan sebagainya itu mungkin bisa diperdagangkan. Sehingga penyusunan undang-undang KPK kalau dilihat original intent-nya, kenapa itu tidak diberi ruang SP3, itu semata-mata supaya penyidik itu menjadi sangat prudent dalam menentukan tersangka. Lantas batasannya di mana, Pak? Batasannya adalah yang secara konkret satu, gitu. kalau tersangkanya meninggal, itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari dong. Harus di SP3 kan? Karena tidak ada ruang itu, masa tersangkanya meninggal tidak bisa di SP3? Ada putusan pengadilan misalnya, yang memang itu jelas mengatakan penyidikan itu harus berhenti. Itu kenapa tidak dibuka ruang? Ya. Pak, Bapak mengatakan tadi, Bapak di Pak Nasir mengatakan Bapak seolah-olah mengilegalkan OTT, Pak. Saya kira Pak Nasir salah dengar sekali. Saya tidak mengatakan OTT itu ilegal, sama sekali tidak. Yang saya katakan adalah tangkap tangan itu harus berdasarkan dua alat bukti yang kuat. Saya mengatakan seperti itu. Karena kan ini wilayah OTT ini muncul beberapa pendapat. Karena OTT ini kan bahasa bukan bahasa hukum sebenarnya. Kan yang ada tangkap tangan. Bagi saya mau orang menggunakan OTT atau tangkap tangan, yang paling penting adalah berdasarkan dua alat bukti yang kuat. Itu yang menjadi dasar utama. Pak, tapi soal ini memang itu gimana? Ya, Untuk Dewan Pengawas sekali ini saya katakan jadi lembaga yang dia memiliki kewenangan luar biasa, apalagi di dalam undang-undang KPK dia kan dikatakan super body, harus ada mekanisme pengawasan yang kuat. Tadi saya memberikan opsi atau catatan beberapa terkait masalah Dewan Pengawas. Yang paling penting esensinya adalah harus ada pengawasan yang kuat untuk pelaksanaan kewenangan yang luar biasa. Itu yang jadi esensi. Hanya masalahnya secara ketatanegaraan struktur itu yang harus kita pikirin.